Oke, jadi Bapak Ibu pagi hari ini saya mau sharing gitu ya tentang sebuah video yang saya tonton gitu ya. Ya, video ini yang bicara namanya Jason Sim Bapak Ibu. Ya, Jason Sim ini salah satu pembicara favorit saya ya karena beliau itu mulai dari kondisi yang sangat sulit ya, tapi akhirnya sekarang beliau itu sudah menjadi seorang Royal Master ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi videonya sudah kita upload di YouTube Atomy Fever, Bapak Ibu bisa cari ya namanya Jason Sim. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau bagikan beberapa hal yang saya dapat dari videonya Jason Sim. Ya, kita lihat sama-sama. Jadi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, ya, udah muncul ya gambarnya ya. Jadi Jason Sim itu dia bilang gini, ya, sebuah telur Bapak Ibu, sebuah telur itu bisa dipecahkan dengan dua cara. Sorry, dia Crown Readers Club nih sekarang ya. Cara yang pertama adalah dipecahkan dari dalam. Ya, jadi pada saat anak telur itu pecah gitu ya, anak ayam itu pecah, nah dipecahkan, bener nggak? Ya, itu menjadi sebuah kehidupan yang baru gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, telur juga bisa dipecahkan dari luar. Saat kita mau bikin telur goreng misalnya, kita pecahin dari luar, dia pecah juga Bapak Ibu. Ya, jadi dia bilang Bapak Ibu, sebuah telur ya itu sama-sama pecah, tapi dua hal berbeda terjadi. Satu sisi kehidupan dimulai, satu sisi kehidupan selesai, Bapak Ibu. Nah, jadi dia bilang bahwa hidup kita sebagai manusia sama, seperti berada di dalam sebutir telur. Kalau Bapak Ibu dari dalam Bapak Ibu, ya Anda keluar dari zona nyaman, ibaratnya kerak telur itu adalah zona nyaman Anda Bapak Ibu. Anda keluar, ya maka kehidupan itu dimulai. Tetapi Bapak Ibu bisa juga saat Anda di dalam zona nyaman, kita ya, kita di dalam zona nyaman, kita tidak mau keluar, Bapak Ibu, kehidupanlah yang akan menghancurkan kita dari luar Bapak Ibu. Nah, pernyataan ini Bapak Ibu sangat mengena di hati saya. Ya, keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu. Bapak Ibu menjalankan bisnis Atomi, kita tahu nggak Atomi perusahaan yang bagus? Tahu. Kita tahu ini bakal jadi nomor satu di dunia. Kita bakal tahu ini jadi perusahaan yang mencetak orang sukses terbanyak seperti yang saya bawakan semalam di Zoom. Tetapi Bapak dan Ibu, apa boleh buat? Untuk menjadi orang yang sukses, memang kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyamannya misalnya apa? Ya, satu, ya Anda harus mulai bikin janji, Bapak Ibu. Ya, Anda harus mulai bikin daftar nama. Aduh, Bu Silvi, saya sudah 10 tahun nggak pernah nulis. Ya, harus nulis, nginget-nginget. Kayak anak kecil aja. Keluar dari zona nyaman nggak itu? Keluar. Mulai bikin janji sama orang, Bapak Ibu, ya mulai WA orang, ya ada resiko didiemin, ada resiko ditolak. Itu nyaman nggak Bapak Ibu? Nggak nyaman. Ya nggak nyaman banget Bapak Ibu ya. Tapi itu keluar dari zona nyaman. Lalu apalagi Bapak Ibu? Presentasi sudah ketemu orangnya, Anda presentasi, dicuekin ya. Kemarin Pak Johan cerita dia pergi presentasi ke teman-temannya Bapak Ibu ya. Itu dia ngomong sedikit, orangnya motong ngomong yang lain. Ya, dia ngomong lagi sedikit tentang Atomi, teman-temannya motong lagi yang lain. Wah, itu nggak nyaman banget Bapak Ibu ya. Ya rasanya mungkin, kalau saya mungkin saya sudah berhenti aja ya. Nah, Bapak Ibu itu nggak nyaman. Tetapi saat kita sadar, saya harus keluar dari zona nyaman untuk sebuah kehidupan yang baru Bapak Ibu. Kita akan teruskan. Ya, lalu apa lagi? Follow up, Bapak Ibu ya. Kita sudah presentasi, ya orangnya bilang, iya nanti aku mau beli. Sekarang aja Bu, nanti aja. Lalu Anda WA orangnya nggak dibales-bales Bapak Ibu ya. Itu nyaman nggak? Nggak nyaman Bapak Ibu. Itu keluar dari zona nyaman. Lalu apalagi Bapak Ibu? Ya Anda mulai mengundang orang ke pertemuan. Bilangnya iya, aku pasti datang. Sudah di depan gang gitu ya. Pasti aku datanglah ke Botanika ya. Tau-taunya nggak datang-datang sampai selesai Bapak Ibu. Nyaman nggak itu? Nggak nyaman Bapak Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu, seperti telur ini Bapak Ibu, kita pasti pecah. Tinggal kita pecahnya kapan dan apa keputusannya. Kita pecah karena kita memutuskan kita mau keluar dari zona nyaman kita. Anak ayam Bapak Ibu, kalau dia di dalam telur terus, dia cuma jadi ya anak ayam yang tidak jadi ayam gitu, bener nggak? Ya, dia sementara dia tetap akan jadi telur, tapi pada saat dia pecah keluar dari zona nyamannya Bapak Ibu, dia jadi sebuah makhluk yang baru Bapak Ibu. Kehidupan yang baru dimulai.
Tapi Bapak Ibu, kalau kita nggak mau lah Bu Silvi, saya nggak mau ditolak, saya nggak mau di PHP orang, saya nggak mau di ngomongin orang. Banyak horor-horor di kepala kita yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu Bapak Ibu ya. Ya nanti saya diomongin seluruh orang, enggak, jangan GR Bapak Ibu ya, kita nggak di ngomongin semua orang ya, semua orang punya pikirannya sendiri ya. Tapi kadang-kadang pikiran horor itu membuat kita apa? Aduh satu RT ngomongin aku, ih masa sih Sylvia sekarang jalani atomi? Oh, nanti teman-teman SMA bilang, ih Sylvia tuh ratu MLM. Kadang-kadang kita bisa bikin horor cerita seperti itu. Ya, tetapi Bapak dan Ibu, daripada ya kondisi yang membuat kita harus keluar Bapak Ibu. Ya, kondisi yang membuat zona nyaman kita terpaksa pecah juga. Kalau saya Bapak Ibu, saya memutuskan saya keluar dari zona nyaman saya Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu ya di Favor Community ya, saya selalu bilang orang-orang di Favor Community berapapun usia Anda Bapak Ibu, saya selalu merasa anak-anak saya Bapak Ibu. Ya, saya mamanya Favor Community. Ya, Bapak Ibu, mau nggak yuk kita keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Ya, kadang-kadang zona nyaman kita apa? Aduh, males banget ya keluar rumah lagi. Ya, males banget harus kontak orang, males banget harus naik angkot, naik motor, hujan, panas. Aduh, males banget. Lebih enak di rumah aja. Ya, itu zona nyaman Anda, Bapak Ibu. Ya, apapun zona nyaman Anda, yuk kita keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang ada di Zoom ini tulis di chat. Apakah Anda mau keluar dari zona nyaman? Dan apa zona nyaman Anda yang Anda mau keluar? Paham ya? Misalnya saya mau keluar dari zona nyaman. Saya tulis, saya keluar dari zona nyaman. Zona nyaman saya apa Bapak Ibu? Grup saya yang sudah ada sekarang itu zona nyaman saya Bapak Ibu. Saya mau keluar lagi untuk memulai membangun tim saya lebih besar lagi dari sekarang. Nah, itu zona nyaman saya. Ya mungkin Anda zona nyamannya beda Bapak Ibu ya. Saya mau keluar Bu Silvi dari zona nyaman. Zona nyaman saya adalah apa? Saya siap menghadapi penolakan. Saya siap untuk mulai membuat janji. Saya siap untuk mengundang orang walaupun di PHP. Saya siap untuk punya bisnis yang lebih besar. Nah, coba Bapak Ibu tulis di chat ya, saya tunggu nih. Siapa aja Bapak Ibu di Zoom ini yang Bapak Ibu pengen keluar dari zona nyaman? Ya, silakan. Coba saya tunggu jawabannya. Sambil saya mencari satu tayangan lagi ya. Silakan. Oke. Ya, mencari banyak member ya. Keluar dari zona nyaman Bapak Ibu ya. Sayangnya Bapak Ibu banyak di antara kita, zona nyaman kita sebenarnya tidak nyaman. Tapi karena sudah terbiasa di dalam jadi nyaman. Ya, punya uang pas-pasan di bank itu nyaman nggak Bapak Ibu? Nggak nyaman. Tapi karena sudah terbiasa jadi nyaman. Punya rumah yang kecil, ya rumah yang belum jadi hak milik sendiri, nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Tapi karena sudah biasa, ya nyamanin deh gitu. Ya manusia itu punya adaptasi yang sangat bagus Bapak Ibu ya. Kita tinggal, Bapak Ibu pernah nggak lewatin tempat sampah? Tempat penampungan sampah itu bau banget, bener nggak sih? Pasti kita orang luar yang lewat, ih bau banget gitu ya. Tetapi orang yang tinggal di sana Bapak Ibu, lama-lama hidungnya biasa. Tidak nyaman, tapi nyaman. Lama-lama jadi nyaman. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Makanya kenapa kita harus terus-menerus mengingatkan diri saya sendiri, kita sendiri untuk ini nggak nyaman. Aku mau keluar dari zona nyaman ini. Ya sebelum telurku dipecahkan oleh kondisi ya. Oke. Nah, mau ya ngundang, ya siap mengundang. Betul, walaupun kemarin belum berhasil, nggak apa-apa. Keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu. Nyaman itu berbahaya. Nyaman itu berbahaya, Bapak Ibu ya. Ya, keluar rumah lagi tiap hari, ya. Ya berbagi dan banyak uang ya. Tahan banting, tahan ditolak orang ya. Aduh, ya kemarin Bu Tati cerita, dia dari Keramat, Bapak Ibu ya. Itu pergi ke mana tuh? Ya sampai harus naik angkot. Oh, beberapa kali Bapak Ibu ya untuk pergi presentasi. Dan Bu Tati itu usianya di atas 70 tahun loh Bapak Ibu. Saya pas baca itu saya malu loh. Kalau saya tuh nggak kerjain Bapak Ibu. Ya saya punya mobil, saya tinggal nyetir keluar rumah. Bu Tati itu harus naik angkot
harus naik kendaraan umum Bapak Ibu untuk pindah-pindah sampai akhirnya presentasi Bapak Ibu. Ya, saya pas dengar itu saya merasa saya harus keluar dari zona nyaman saya Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu suatu hari Bapak Ibu Favor Community kita sekali MB9 tuh 300 Bapak Ibu yang hadir. Yaitu jadi sebuah visi yang baru, mimpi yang baru. Berarti apa Bapak Ibu? Ada semakin banyak orang-orang yang terbantu karena Atomi Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, siapa lagi yang Bapak Ibu yang mau tulis keluar dari zona nyaman? Ya, coba silakan ditulis ya. Nah, sekarang saya sharing lagi satu lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, si Mr. Jason ini ya, beliau itu apa? Beliau itu pergi ke Panama. Panama. Ya, Panama itu sebuah tempat Bapak Ibu ya, di mana ada Atomi di sana. Ya, nah di sana Bapak Ibu, dia menemukan fakta yang mengejutkan. Ya, dia bilang Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang di sana Bapak Ibu ya yang berterima kasih pada Atomi cerita sama dia. Kenapa? Karena mereka merasa gara-gara ada Atomi Bapak Ibu, mereka tidak perlu lagi jauh dari keluarga, meninggalkan anak dan pergi mempertaruhkan nyawa. Bagi saya Bapak Ibu, waktu saya dengar ini saya bingung gitu. Kok sampai begitu amat ya? Ternyata Bapak Ibu di Panama karena daerah itu apa ya, kurang makmur gitu ya. Jadi banyak orang itu harus pergi jauh dari keluarga, ninggalin anak, ninggalin keluarga untuk cari nafkah Bapak Ibu. Bahkan banyak di antara mereka yang pergi mempertaruhkan nyawa. Mereka harus pergi ke tempat-tempat yang berbahaya untuk bekerja Bapak Ibu ya. Karena kalau mereka nggak dapat penghasilan, keluarga mereka nggak makan Bapak Ibu. Ya, jadi Atomi itu memberikan mereka kesempatan. Nah, waktu saya dengar itu Bapak Ibu, saya tuh jadi berpikir, iya ya, kalau keluarga kami tidak ada Atomi sekarang, gimana ya? Ya, apa kami harus jual aset Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak? Gimana nanti masa depan anak-anak kuliah Bapak Ibu? Terus saya jadi mikirin tim saya Bapak Ibu. Ya, tim saya banyak yang pensiunan. Sekarang mungkin masih hidup dari uang pensiun. Ya, sekarang mungkin masih hidup dari uang anak-anak kasih Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, dunia bisa berubah. Ya, seperti Bu Santi sering cerita, dulu semuanya nyaman. Untung beliau sudah memulai bisnis Atomi dari awal, 3 tahun yang lalu, saat iklim perekonomian berubah, Bapak Ibu. Restoran yang tadinya diandalkan, jadinya tidak bisa diandalkan lagi untuk sekarang. Tapi untung ada Atomi, kalau nggak gimana? Ya, harus kerja apa Bapak Ibu di usia sekarang? Ya, harus bisnis apa? Mungkin sekarang saya akan, kalau tidak ada Atomi, mungkin saya akan duduk benar berpikir, gila ya, saya mesti ngerjain apa ya sekarang ya? Kita harus bisnis apa ya untuk menghidupi keluarga? Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Oh, berarti harus kerja lagi, Pak John harus kerja lagi, ya saya juga mungkin harus kerja lagi dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi untung ada Atomi. Nah, Bapak dan Ibu, seperti saya bilang, telur bisa pecah dari luar Bapak Ibu. Apakah pada saat ya Anda sudah menyiapkan itu Bapak Ibu, Anda nggak khawatir lagi nanti. Sekarang mungkin masih nyaman. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kita nggak tahu Bapak Ibu. Semua bisa berubah. Ya, jadi ayo Bapak Ibu, saya pagi hari ini saya mendorong kita semua. Ayo, mumpung mulai dari awal cycle Bapak Ibu. Ayo, 3 bulan terakhir di 2025 ini putuskan untuk keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Ya, pairing sebulan sekali, pairing sebulan 2 kali, mungkin selama ini Anda sudah dapatkan. Nyaman nggak? Nyaman yang tidak nyaman. Ayo Bapak Ibu, naik level. Ayo Bapak Ibu keluar dari zona nyaman Anda Bapak Ibu ya. Nah, kemarin saya ada jelaskan ya apa yang Bapak Ibu harus lakukan kalau Bapak Ibu mau keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau naik, mau apa ya, upgrade hidupnya ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat yang saya sharingkan semalam Bapak Ibu? Ya, saya akan ulang lagi. Ya, saya akan ulang lagi supaya kita makin mengelotok gitu ya. Ya, jadi kemarin saya bilang apa Bapak Ibu? Mulailah awal bulan ini dengan sebuah goal. Harus ada goal, target baru Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang belum pernah menjadi business agent. Business agent itu 600.000 kiri, 600.000 kanan omset sebulan Bapak Ibu. Ya, kalau 600.000 kiri, Bapak Ibu misalnya punya goal, ya udah Bu Silvi, saya mau naik level. Ya, selama ini saya cuma pairing aja. Ayo Bapak Ibu, naik level ke business agent.
600.000 kiri, 600.000 kanan. Ya, 1 bulan Bapak Ibu. Berarti apa? 30 hari. Berarti Bapak Ibu, Anda perlu punya target. Setiap hari saya harus 20.000 PV kiri, 20.000 PV kanan. Seperti itu. Ya, 20.000 PV kiri, 20.000 PV kanan Bapak Ibu. Ya, itu harus ketemu berapa orang? Ya, harus menghubungi berapa orang Bapak Ibu. Kalau cuma satu hari satu, tidak akan cukup. Ya, Bapak Ibu harus menghubungi lebih dari 1 orang kiri, 1 orang kanan. Ya, coba ketemu 2 sampai 3 orang sehari Bapak Ibu. Ya, untuk bisa mendapatkan, kalau ini pun agak mepet sebenarnya. Ya, mulai bergerak Bapak Ibu. Ya, ketemu 2-3 orang sehari ini, ada orang barunya, ada orang lamanya. Lakukan yang masif. Ya, menghubungi orangnya banyak Bapak Ibu. Ya. Nah, ini buat Bapak Ibu semua, saya rasa yang di Zoom ini kebanyakan dari Bapak Ibu belum pernah jadi business agent. Ayo, jadikan ini target Anda. Anda boleh buat Bapak Ibu di sini yang ini jadi target Anda, Bapak Ibu boleh nggak sekarang juga WhatsApp ke upline sales master Anda Bapak Ibu. Saya mau jadi business agent Oktober ini. Coba WhatsApp ke upline sales master Anda. Kalau Anda belum pernah muncul wajah Anda di flyer business agent, ayo, itu jadi target Anda. Tapi kalau Bapak Ibu di sini yang di Zoom ini belum pernah pairing, Bu Silvi saya belum pernah pairing. Target Anda adalah Bapak Ibu punya omset 300.000 kiri, 300.000 kanan 1 bulan ini Bapak Ibu. Nah, itu target Anda. Ya, saya sebutkan ini, nggak bisa detail, Anda yang harus WA ke upline Anda Bapak Ibu. Ya, Bu Silvi, saya sudah jadi business agent, foto saya sudah muncul. Ayo naik level dong. Ya, jadi bisnis special agent Bapak Ibu. Tanya sama upline Anda, WA upline Anda, Bu, Pak, bulan ini saya mau naik level. Nggak mau cuma gini-gini aja Bapak Ibu. Nyaman kan? Gini-gini aja itu sama dengan nyaman, bener nggak? Naik level. Special agent Bapak Ibu. Ya, tanya sama upline Anda, mereka sudah tahu apa yang mereka harus kerjakan. Cari upline sales master Anda yang aktif. Ya. Lalu Anda yang sudah special agent berkali-kali, gemes deh saya. Ayo dong, naik level jadi semi sales master. Ya, naik. Go. Oktober ini naik Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu, aduh. Jangan nyaman ya. Ingat, hati-hati sama kata nyaman Bapak Ibu. Naik. Lakukan sesuatu yang berbeda. Ya, dan Anda yang sudah semi sales master terus-menerus Bapak Ibu, ayolah, naiklah, jadi inspirasi Bapak Ibu. Kejar auto sales master, ya. Nah, ini Bapak Ibu adalah yang pertama yang Anda harus lakukan, target Anda, goal, tujuan. Kapan dibikinnya? Hari ini juga, tanggal 1. Hari ini juga Bapak Ibu. Buat Anda yang serius, WhatsApp. Ya, Anda juga boleh WhatsApp ke saya kalau Anda punya nomor saya. Ya, biar saya tahu, biar saya bisa koordinasi dengan upline Anda, Bapak. Bagaimana mewujudkan itu, Bapak Ibu, ya? Oke? Sudah ya, sudah WhatsApp ya? Nah, oke, ingat jangan ada stabil, Bapak Ibu. Naik. Oke? Yang kedua, Bapak Ibu, apa? Sesudah Anda sudah set target, Bapak Ibu, yang Anda harus lakukan, Anda harus apa, Bapak Ibu? Buat komitmen baru, Bapak Ibu. Bukan cuma komitmen, tapi buatlah komitmen yang baru. Ya, apa yang selama ini Bapak Ibu tidak komit? Ke pertemuan bolong-bolong, suka-suka. Ya, apalagi dengar video malas-malesan. Bikin janji kadang iya, kadang enggak. Ya, enggak setiap hari mengontak orang. Ya, ini saya ngomong cuma buat yang mau aktif ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu yang di Zoom ini yang tidak mau menjalankan bisnis jangan terintimidasi ya. Saya cuma ngomong buat yang pengen naik level aja ya. Ayo ambil komitmen baru Bapak Ibu. Saya komitmen Bapak Ibu, Bu Silvi, saya mau setiap pertemuan saya mau ngajak 1 orang baru. Saya komitmen saya akan datang ke pertemuan setiap minggu HGB. Ya, bawa orang. Saya komitmen saya akan ke Success Academy full. Nggak bolong-bolong. Saya komitmen saya mau menghubungi 5 orang sehari. Ya, kalau Anda selama ini sudah komit ke Success Academy, nggak usah bikin komitmen itu lagi, ya lanjutin aja. Saya maksud dengan kata baru, Bapak Ibu. Sesuatu yang baru yang selama ini Anda tidak komit,
ayo lakukan sesuatu yang berbeda. Bikin komitmen baru. Ya, misalnya saya, Bapak Ibu, saya ini lagi mikir komitmen baru apa yang saya mau lakukan. Ya, tahu nggak apa? Menghubungi leader-leader saya, Bapak Ibu. Saya itu kadang-kadang selalu sibuk kerja, lupa menghubungi leader. Saya bikin komitmen, saya harus rajin menghubungi leader-leader saya. Nah, komitmen kita berbeda-beda level tergantung Anda. Kalau Anda yang masih baru, ayo dong, komitmen menghubungi 5-10 orang setiap hari, 10 orang setiap pagi. Kayak kerja, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, bikinlah daftar nama, Bapak Ibu. Yang baru. Yuk, ya daftar nama baru Bapak Ibu. Ya lalu apa Bapak Ibu? Nah ini yang keempat saya mau bilang. Buat janji yang masif. Anak ayam di dalam telur, bisa nggak telurnya pecah kalau dia ngetoknya gini? Nggak bisa Bapak Ibu. Harus ada dorongan yang kuat, baru telur itu bisa pecah. Sama Bapak Ibu, Anda mau berhasil di bisnis Atomi, mau mengubah hidup, bosen begini-begini aja. Bu Silvi, saya pengen seperti orang-orang di atas panggung. Saya pengen berubah hidup saya. Saya pengen bisa ke Korea. Saya pengen bisa buktikan banyak hal sama orang-orang yang selama ini ngenyain saya. Anda harus lakukan segala sesuatu itu masif, banyak dan cepat. Ya, kata kunci masif Bapak Ibu adalah apa? Banyak kali cepat Bapak Ibu. Ya, hubunginnya banyak. Satu, dua, halo, halo, kamu di Atomi nggak? Cepat Bapak Ibu. Ya, dan cepat. Jangan banyak, hubungi 10 orang, tapi lama banget. 1 jam sekali. Itu Bapak Ibu, Anda akan cepat down-nya Bapak Ibu. Ya, tapi Anda hubungin 1 jam, 10 orang. Tek, 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 tek. Ya, halo, halo, kamu bisa dihubung, lagi nyetir nggak? Enggak, aku boleh telepon? Halo, kamu ini nggak tahu Atomi nggak? Aku boleh telepon? Cepat dan banyak Bapak Ibu. Ya, apalagi Bapak Ibu? Baru habis itu Bapak Ibu presentasi Bapak Ibu dan follow up. Yuk Bapak Ibu, ya lakukan masif. Cepat Bapak Ibu. Sebelum zona nyaman itu membuat kita tidak nyaman lagi. Ya. Oke Bapak Ibu, dapat sesuatu pagi hari ini Bapak Ibu? Ya. Yuk, kita sama-sama Bapak Ibu lakukan segala sesuatu yang baru. Ya, semangat baru, roh yang baru, hati baru. Ya, supaya kehidupan yang baru bisa menghampiri kita semua Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu, mungkin ya boleh Anda boleh tanya hal teknis, Anda boleh tanya apa Bapak Ibu mungkin yang berkaitan dengan apa yang saya sharing pagi hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu boleh tulis di chat atau boleh di-unmute juga boleh. Ya, dan Bapak Ibu juga boleh tulis di chat Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sharing pagi hari ini. Silakan. Saya tunggu. Ya, silakan tulis di chat. Mau hand HP baru? Oh, maksudnya home party baru? Apa mau beli handphone baru maksudnya, Bu? Iya. HP baru dan handphone baru dan HP baru, Oh, gitu member ya. baru. Iya, iya, sip. Ya, besar sekali, masif, pokok sangat banyak. Iya, ya. Ayo Bapak Ibu, lakukan segala sesuatu yang masif Bapak Ibu ya. Yuk, yang belum pernah melakukan sesuatu, ayo lakukan yang beda Bapak Ibu. Ya, selama ini saya nggak pernah Bu Silvi menghubungi keluarga. Coba. Selama ini saya nggak pernah menghubungi teman-teman pengajian. Coba Bapak Ibu. Selama ini saya nggak pernah menghubungi teman-teman gereja, teman-teman di arisan. Coba Bapak Ibu. Ya, lakukan segala sesuatu yang berbeda. Ya, harus masif ya. Ayo Bapak Ibu kita jadikan bukan cuma teori lagi tapi action ya.